Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini saya tidak membahas perjalanan darat, terutama di jalur selatan Jawa dulu ya, karena ada penugasan di luar kota. Perjalanan kali ini adalah dari Jakarta, Batam, kemudian menuju ke Kepulauan Anambas. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu Anambas di mana. Oke, hari ini kita mau ke Kepulauan Riau ya, tepatnya di Anambas. Lebih tepatnya lagi di Bandara Udara Letung. Itu di Jemaja. Kita mau naik ATR 72. Itu pesawat yang berbaling-baling ganda dengan sayap atas, buatan Spanyol kalau nggak salah. Nah, dari Letung kita nanti mau nyebrang ke Siantan. Kurang tahu ini nanti nyampainya jam berapa, kita lihat saja. Ini suasana agak mendung dan kita akan segera boarding di 11.35. Kalau 72600 itu masih seri terbaru, karena seri lamanya adalah ATR 72500 yang di sebelah sana. Ini saya ambil bangku nomor 17A, jadi begitu naik kita langsung ada di bangku itu dan mepet di jendela. Oke. Pintunya kecil, orangnya besar-besar, jadi ngantrinya agak lama. Ya kan Om Ibeng? Saya sih masih agak kurusan sekarang. Terlihat karena cermin kameranya salah. Betul. Itu pintunya sebenarnya lebar karena dia dari jarak jauh aja kelihatan kecil. Jadi kalau ATR itu pesawat kecil ya, pintu masuknya dari belakang sebelah kiri, karena yang sebelah kanan adalah pintu bagasi. Nah, kalau kita mengambil nomor besar misalnya 17A itu berada di belakang, di baris belakang. Kalau nggak salah paling belakang itu nomor 22. Dan A itu seri yang di dekat jendela. Dan kita siap-siap untuk berangkat. Penerbangan dari Hang Nadiem Batam menuju ke Bandara Letung ditempuh sekitar 1 jam. Tentu karena kita berada di kawasan kepulauan, pemandangan kita di bawah adalah pulau-pulau kecil. Jadi kita masih ada di atas Batam dan kita lihat banyak sekali pembangunan-pembangunan yang ada di sini. Nah, ini teman-teman, ini adalah pemandangan pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau, terutama Anambas. Riau sendiri secara keseluruhan mempunyai ribuan pulau kecil di wilayahnya, maka pepatah Melayu mengatakan bahwa Riau ini adalah pulau segantang lada. Memang benar seperti itu, karena banyaknya pulau itu seperti lada di dalam wadah. Banyak sekali, hampir tak terhitung. Dan kita sebentar lagi akan turun di Bandara Letung. Bandara Letung ini tepat berada di pinggir pantai. Nah, yang panjang-panjang itu adalah jembatan yang dinamakan Pelantar. Itu ada di Letung, teman-teman. Saya pernah tinggal di Letung ya, sekitar
5 hari di sana di tahun 90-an akhir. Sebenarnya di permukiman yang tadi ada dermaga panjangnya itu adalah pusat kotanya Letung. Sementara bandara ini ada di pantai Melang Mesak kalau nggak salah namanya. Oke, kita segera turun menuju ke Bandara Letung. Di sini juga nampak ada banyak sekali land clearing, pembersihan lahan yang mungkin akan dibangun fasilitas-fasilitas yang baru. Termasuk Bandara Letung sendiri, waktu saya tiba di sana bandaranya masih dalam tahap renovasi dan ini menarik. Mari kita lihat ya, sejauh mana menariknya bandara ini ya, karena itu direnovasi, fasilitasnya belum lengkap, termasuk di dalamnya adalah tidak adanya conveyor belt untuk bagasi. Jadi barang-barang kita, bagasi kita begitu turun dari pesawat diantar ke gedung bandara langsung diambil penumpang. Sudah di Bandara Letung, itu lagi dibangun tuh. Oh. Bandaranya lagi dibangun dan itu pesawatnya. Jadi pengalamannya bagaimana ini? Pengalaman bagasinya dilempar-lempar dari pesawat? Masih manual. Ya, bagus itu. Kita melestarikan cara-cara tradisional. Jadi bagaimana pengalaman ngambil bagasinya? Seru, Pak. Seru, Pak. Seru. Tidak dilempar. Tidak dilempar. Jadi kita pilih sendiri. Ah, bagus. Pilih yang bagus ya. Dua bapak di depan kamera ini adalah driver mobil rental dan kita akan naik mobil rental dari Bandara Letung menuju ke penyeberangan. Kurang lebih 30 menit, teman-teman. Apa? Jadi kalau di sini tuh sewa mobil dulu ya? Iya. Caranya gimana? Hitungannya pokoknya satu mobil 5 orang ya? Iya. Oke. Oh, jadi berarti per orang ya? Kapasitas 5 ya? Nanti Iya, bisa dapat kwitansi kan masing-masing? Bisa, Bu. Oh iya. Berarti hitungannya per orang ya, Mas ya? Iya, hitungannya per orang ya? Iya. Oh, gitu. Hitungannya per orang, Pak. Cuma harus 5 satu mobil. Jadi walaupun kita 4 orang bayarnya 5 ya, Pak? Iya. Nah, berarti kita kalau 4 orang nyari 1 orang lagi gitu. Iya, iya Pak ya gitu. Yang jualan kopi diangkut satu. Nah, sambil menunggu keberangkatan kapal ini kita bisa ngopi-ngopi sama makan mie rebus alias Indomie. Nah, asiknya di sini bisa dikonfirmasikan kalau mau minum dulu boleh sebelum berangkat. Ternyata hujan, teman-teman, dan tadi sudah ada peluit tanda kapal akan segera berangkat. Ternyata hujan.
lagi anak kades ya. Bang, sama dia bang. Rombongan 7 orang tadi. Oh, rumah ini. Ya. Dari tadi saya heran kenapa penumpangnya makin berkurang padahal tadi waktu masuk itu penuh. Ternyata pada ke belakang, ke Buritan ya, dan ternyata di Buritan ada tangga naik menuju ke atas atap. Nah, ini penumpangnya sedikit, ternyata banyak yang di sini teman-teman. Ini anginnya cukup kencang sebenarnya ya, dan masih ada sedikit rintik hujan. Nah, setelah setengah jam perjalanan, kita kemudian sampai di Siantan, dan inilah pemandangan di dermaga Siantan. Di depan sana itu ada sebuah masjid baru, masjid besar ya. Saya nggak tahu kenapa harus diuruk dulu, jadi ini untuk sampai ke masjid harus jalan nanjak dulu ya. Mungkin ini antisipasi perubahan iklim yang berdampak pada kenaikan muka air laut. Jadi kalau sudah tinggi seperti itu, masjidnya tidak terkena dampak kenaikan muka air laut. Sebentar lagi kita akan merapat. Kita sudah sampai di Tarempa. Kita lihat di belakang itu, nah itu pelabuhannya. Pelabuhan ini bernama Pelabuhan Sri Siantan. Kelihatannya kecil, tetapi ini cukup dalam dan kapal feri masih bisa merapat. Tentunya ini bukan feri yang besar ya, ini jet foil. Feri yang besar biasanya agak di tengah, dan untuk menuju ke kapal feri itu biasanya diantar dengan perahu-perahu nelayan atau pompong yang bermesin diesel. Meskipun diesel itu tidak selalu bermerek Dongfeng, bisa Kubota dan sebagainya, tetapi masyarakat di Kepulauan Riau khususnya yang di Anambas ini selalu menyebut nama mesin diesel itu sebagai Dongfeng. Jadi kalau ada kata-kata Dongfengnya lagi jalan apa enggak, lagi rusak apa enggak, nah itu mengacu pada mesin perahu. Perahunya sendiri namanya pompong, biasa untuk angkut barang dan untuk angkut orang. Di setiap daerah di Indonesia ini mempunyai berbagai macam nama untuk perahu-perahu nelayan. Di Makassar sana, di Sulawesi Selatan, perahu yang segede pompong ini namanya jolor atau joloro ya. Yang lebih kecil dan lebih kencang namanya sandek. Kalau yang kecil namanya ketinting. Seperti itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman menemukan istilah-istilah di daerah mengenai perahu itu macam-macam. Itulah kekayaan Indonesia teman-teman. Dan ini kita lihat di sebelah kiri kita ini banyak warung-warung ya. Ini sebenarnya kedai kopi. Dan yang khas di Anambas ini atau di Siantan ini adalah mie goreng. Cuma saya nggak tahan pedesnya dan saya sempat sakit di sini ya semalaman itu, lambungnya nggak kuat. Singkat saja teman-teman, kita dari Siantan ini sebenarnya tujuannya itu mau ke Pulau Desa Batu Belah yang berada di sebelah timur dari Siantan. Jadi nanti dari Siantan naik sepeda motor terus
di jalan yang naik turun, ngeri lah pokoknya ya. Dan nanti akan sampai desa Temburun, dan di situ nanti kita akan ketemu dengan penyeberangan. Penyeberangannya menggunakan perahu tambang yang mengangkut orang dan kendaraan sepeda motor. Untuk satu orang sendiri hanya 10.000. Ini teman-teman jalan naik untuk sampai di Temburun, dan kita ujung jalan ini adalah masjid besar tadi teman-teman. Dan sebelum kita menanjak di masjid ini ada sedikit jalan datar, kemudian nanjak lagi ya. Nanjaknya cukup tajam dan tinggi seperti itu teman-teman. Asik sekali sebenarnya kalau tidak diwarnai dengan hujan, karena kalau hujan tentu jalannya akan licin. Ini adalah jalan di bagian timur dari pulau yang kita lewati ini ya. Yang kita singgahi ini masih di Kepulauan Tarempa. Nah, ini teman kami naik sepeda motor. Ini juga ya. Cukup lancar. Dan mungkin itu land clearing ya, karena di sebelah daerah sini, di dekat situ ada beberapa bangunan dari kantor Pemda. Ini desa Temburun, di mana kita akan menyeberang menuju Batu Belah. Airnya bening ya, tuh lihat hijau bawahnya, itu artinya kita bisa melihat dasar laut. Dan sebagian besar rumah-rumah di sini adalah rumah panggung asli Melayu, karena beberapa rumah panggung di Indonesia, terutama Indonesia Timur, rumah panggung kebanyakan dihuni oleh suku Bajau. Ini adalah perahu tambangnya. Perahu ini dikelola oleh BUMDes Batu Belah, makanya masih murah ya, satu orang 10.000 saja. Dan kita menuju ke Batu Belah. Nah, ada banyak sepeda motor di sini. Nah, kita merapat di desa Batu Belah. Kapal yang besar itu bukan pompong. Pompong yang ada di sebelahnya, yang sebelah kanan kecil itu namanya pompong. Kalau yang besar ini termasuk kapal ikan yang ukuran besar ya, yang terbuat dari kayu. Oke, kita merapat di sini dan kita akan turun untuk selanjutnya beraktivitas. Tapi biasanya sebelum beraktivitas kita nongkrong dulu di warung atau di kedai untuk minum kopi. Kita juga bertemu dengan beberapa orang yang minum kopi sambil menunggu jemputan atau menunggu orang yang akan mengantar ke pusat pemerintahan desa. Nah, pusat pemerintahan desa Batu Belah itu ada di atas itu teman-teman. Kita harus nanjak-nanjak cantik gitu ya. Baik teman-teman, tidak banyak yang bisa saya ceritakan di sini. Yang pasti saat ini saya sedang menikmati perjalanan antar pulau. Terima kasih sudah menyimak. Dan kita jumpa lagi di tahun depan. Salam.